malam hari ini. Terima kasih buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa syukur kami, kami bawa penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau satu-satunya Allah yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami katakan kami surga, kami bawa syukur kami. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku.
tinggikan Tuhan lebih lagi bersama berkata amin. Haleluya. Ada sukacita? Kita saling tos teman yang di sebelah-sebelahnya. Kita mau memuji Tuhan. Pujian syukur Tuhan adalah kami. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
di hadirat-Mu Tuhan, agar kami dapat merasakan sukacita yang gak bisa kami beli dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. We bless you Lord. We bless you. Yesus kekasih jiwa.
sering sekali kami beribadah, bukan Tuhan yang kami cari. Ampuni kami kalau kami di dalam melayani, bukan Tuhan yang kami cari. Ampuni kami kalau kami di dalam menyampaikan firman Tuhan, bukan Tuhan yang kami cari. Ampuni kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Yuk kita tetap menyembah Tuhan. Ada satu pujian judul lagu itu Draw Me Close to You, lagu lama. Tapi itu biar bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Ini ada teksnya. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever need. You're all
Ampuni kami sekali. Tapi kalau kau melayani kami untuk bisa menaikkan pujian tadi, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami ingin mendapatkan tuntunan dari firman Tuhan. Berbicaralah lewat apa yang akan disampaikan Tuhan. Yang banyak kekurangan, yang banyak kelemahan, jauh dari kata sempurna dalam hikmat, dalam kewahyuan. Tapi Engkau menyempurnakan itu supaya kami bisa memahami, memaknai setiap firman yang kami baca, untuk membuat hidup kami diubahkan oleh terang Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kami, itu bisa kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara di tengah kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Shalom. Ya, apa kabar? Lemas? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Kalau kita punya Tuhan yang luar biasa ya, harusnya kita luar biasa walaupun susah kadang ya untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menjalankan firman Tuhan. Ada yang tambahan yang Tuhan berikan kepada saya tadi. Tadi saya di belakang juga kedinginannya. Nggak tahu teman-teman merasakan kedinginan yang sama nggak? Nggak ya? Tadi saya ngerasa perut saya tuh kayak keram gitu. Dingin. Mungkin karena Tuhan yang mendinginkan saya tadi sempat emosi saya naik ya. Dan karena waktu istri saya tadi memakai kamar mandi itu bekas asap rokok dan akibatnya dia tuh mengalami sakit sebentar tadi. Saya marah. Ini gara-gara tukang yang tidak mau ngikutin aturan gitu, bahwa di kamar mandi jangan merokok ya. Tidak menghargai orang lain yang akan memakai tempat itu juga. Dan saya adalah tipikal orang yang paling tidak bisa menyampaikan sesuatu kalau saya sendirinya dalam keadaan tidak benar. Tapi persekutuannya udah harus jalan. Saya nggak tahu siapa yang harus bisa menyampaikan. Saya sempat kepikiran Bang Benny juga anak lagi sakit ya. Luar biasa. Anak lagi sakit, demam, tapi tetap harus fokus di dalam pelayanan. Ya, istri saya tadi memberikan kekuatan, saya didoakan. Karena memang saya pikir biasanya sih ada yang gak suka ya kalau memang ada sesuatu kebenaran yang mau disampaikan. Dan tadi waktu duduk di situ ada yang tambahannya, temanya udah ada ya. Tapi saya malah mau tambahkan itu di Filipi pasal yang ketiga. Ya, saya harus sampaikan ini. Sudah ada. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Ya, sudah ada lihat ya, kalau bisa. Takut kehalang, saya baca dari handphone saya. Judul perikopnya itu adalah kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Dan yang kedua, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Waduh, saya kadang kalau baca ayat ini nih, Tuhan kayaknya orang Bandung nih. Ya. Ya. Hati-hati terhadap anjing-anjing. Waduh, penekanan saya mantap banget tuh. Anjing-anjing.
Karena kalau anjing happy nggak ada salah, happy baik. Anjing. Hati-hatilah terhadap. Ayo oke, Bang? Ayo oke? Jangan di situ kalau nggak oke. Hah? Ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Jadi pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu itu disamakan oleh Paulus sama seperti anjing-anjing. Ya. Karena kita lah orang-orang bersunat yang beribadah oleh orang Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini menarik. Saya bacakan lagi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini perbandingan ya teman-teman ya. Bicara pekerja termasuk di sini, termasuk di gereja, termasuk di persekutuan manapun, komsel, apapun bentuknya, yang menamakan dirinya sebagai pekerja Tuhan, relate ini firman buat kita semua. Bagi buat anak Tuhan yang melayani dimanapun dia berada. Disunat pada hari ke-8. Ini sombongnya Paulus. Tapi sombongnya itu sombongnya positif. Dia ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia tuh punya kelebihan yang banyak. Supaya kita tuh sadar. Supaya kita tuh mawas diri. Supaya kita tuh nggak ada membesarkan diri pun sehebat apa sih kita, nggak ada. Disunat pada hari ke-8, oke, sesuai dengan hukum Taurat. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Bukan Ibrani KW. Ya. Sampai sekarang mungkin banyak Ibrani KW. Yang tahu tentang teologi itu luar biasa banget. Jago banget. Dan berhubung karena kita nggak paham, kita pun mangut-mangut aja. Padahal dia juga belum tentu menyampaikan kebenaran itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Ibrani KW. Saya nggak mau menyinggung siapa-siapa. Tapi saya mengutip ayat ini untuk menyatakan bahwa orang yang berbicara lewat firman di Filipi ini adalah orang yang patut kita dengar karena dia itu original. Orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi yang selalu berani berdebat sama Yesus. Di satu sisi memang menunjukkan kebodohan, tapi di satu sisi kalau kita bilang punya nyali, hebat ya. Karena saya berpikir ada Tuhan Yesus di sini, saya mau ngajak debat, aduh enggak deh, ya, pikirlah, enggak. Tapi ini orang Farisi, keberaniannya hebat, merasa dirinya sempurna sudah melakukan apa yang diajarkan oleh hukumnya Musa, hukum Taurat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Dilakukan semuanya. Nah, jadi kita bolong-bolong, betul nggak? Baca firman bolong, doa bolong. Udah punya masalah baru doa, ya. Udah punya masalah baru baca firman. Ibadah males dah. Oh dia berani mengklaim bahwa dia tidak bercacat. Luar biasa. Tetapi, nah ini yang menarik. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Sementara zaman sekarang apa yang dianggap Paulus rugi karena Kristus itu masih kita kedepankan sampai sekarang. Dan memang pada masa itu, pada saat dia menyampaikan ayat ini, ada juga yang seperti itu. Makanya tadi dikatakan anjing-anjing tadi, para pekerja-pekerja palsu itu, yang mereka semua memakai firman Tuhan, mereka memakai Taurat atau apapun namanya itu. Dan mereka pakai itu bukan
sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Paulus sekarang bilang itu dianggap rugi semua. Yang dibangga-banggakan orang zaman sekarang dianggap rugi semua. Ditambahkan lagi, malahan segala sesuatu. Jadi bukan hanya bicara tadi kebanggaannya apa suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Ditambahkan lagi, malahan segala sesuatu menganggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Pengenalan kepada Tuhan itu lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bisakah kita menganggap semua yang apa yang kita bangga-banggakan sekarang ini suatu sebagai sampah karena kita mengenal Kristus? Oh, belum tentu. Belum tentu. Saya juga tipikal seperti itu, belum tentu. Tapi paling tidak, saya tahu bahwa saya masih sering salah dalam hal itu. Saya mau berlaku jujur kepada Tuhan bahwa saya masih dalam proses. Tapi saya mau Tuhan. Tapi masalahnya ada sekelompok orang yang tidak tahu bahwa dia itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu tadi pekerja-pekerja tadi yang palsu itu tadi. Dan masih banyak sekarang, masih banyak banget. Makanya salah satu alasan saya untuk membuka persekutuan ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berharap ada segelintir orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan saya tahu nggak kenapa saya hanya ingin memberikan ini. Teman-teman di sini nggak begitu banyak. Teman-teman di YouTube juga atau di Instagram juga nggak begitu banyak. Tapi saya hanya ingin memposisikan bahwa supaya orang yang mendengar ataupun melihat video ini tidak ada satupun yang bisa berdalih bahwa dia tidak pernah disampaikan hal itu. Kadang kalau kita di tempat-tempat lain ibadah lain kita enak, aduh puji Tuhan hari ini korbannya nggak ada guru saya, aduh tenang bisa makan enak ya nggak disalahin gitu ya. Tapi ganti pendetanya ngomongnya menegur, aduh nggak enak banget gitu. Nah, saya pengen selalu bikin orang tuh nggak enak dengan firman Tuhan. Karena kalau engkau merasa tidak enak dengan firman Tuhan, berarti roh itu firman Tuhan sedang mulai bekerja di dalam dirimu. Tinggal bagaimana responmu saja. Termasuk saya juga. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Gak ada bangganya mentaati hukum Taurat, kata Paulus. Gak ada bangganya. Gak usah juga bangga dengan ibadah seperti ini. Gak usah bangga, enggak. Gak usah bangga dengan semua, termasuk saya. Gak usah bangga saya dengan korban saya seperti ini. Gak usah bangga. Bukan itu yang patut dibanggakan. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kalau saudara masih bisa percaya kepada Yesus dan saudara bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, boleh kok bertanggung. Dan kebenaran itu bukan dalam situasi ibadah seperti ini. Ibadah itu pada saat kita berbenturan dengan keadaan di dunia seperti saya tadi itu. Apa yang muncul? Hati kecil saya bilang, udahlah. Aduh, bisa nggak ya nyampein, saya bilang. Tapi ya rema bukan rema beliau, rema saya. Masa Bang Rini yang harus menyampaikan? Jadi saya harus bereskan di hadapan Tuhan. Dari salah satu doa istri saya supaya saya juga diberikan kemampuan pada Tuhan untuk saya menyampaikan tidak menjadi seorang munafik. Karena kalau saya munafik saya sama dengan anjing tadi. Sama. Ayat 10 paling ditolak oleh anak Tuhan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Berapa banyak anak Tuhan tidak mau mengenal Tuhan? Berapa banyak? Karena kalau kita mau mengenal Tuhan, hidup kita pasti berubah. Karena namanya juga mengenal. Kita memulai, kita mendatangi, kita nyamperin.
Namanya orang kenalan gitu, kalau kita mau kenal sama seseorang itu kita membuka diri kita nggak lagi pasang, bodoh lah gitu. Kita merendahkan diri, kita datang, kita hampiri gitu. Kita tanya, kamu seperti apa ya? Kamu tinggal di mana ya? Kita ingin tahu tentang orang itu. Dan itu yang dari Paulus itu adalah itu. Jadi antara dia menganggap semuanya itu sampah, dia lepaskan semua yang tadinya berharga bagi dia, kebanggaan bagi dia, dan yang dia lakukan, dia sekarang mencari Tuhan kayak tadi lagunya itu. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Terus ada gitu ya Pak. Saya kadang suka heran dengan orang Kristen, Tuhan hadiratmu, terima kasih hadiratmu, turun ke tempat ini, jangan turun, kejar hadiratnya Tuhan. Hadirat Tuhan turun, kita proteksi dengan pintu berlapis-lapis. Lebih tebal dari bentengnya Fort Knox tuh. Oh, gaya Michael pakai istilah Fort Knox. Tahu? John tahu Fort Knox? Nanti ya, tanya sama Fahri. Gak bisa. Terima kasih Tuhan, hadiratmu turun di tempat ini. Kata-kata Paulus, nah ini nih pengingat-pengingat palsu ini. Bila mau ada hadirat Tuhan. Gak enak firmannya, gak enak ya. Saya mau nyampaikan yang gak enak. Tapi makanan yang gak enak itu bagi saya, real food zaman sekarang juga, itu menyehatkan jelas. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Harus ngerti maksudnya kenapa dia mengejar Tuhan. Supaya dia memperoleh kebangkitan, walaupun dia masih hidup pada saat itu, tapi pada saat dia masih melakukan hidupnya yang lama, dia tuh mati. Zombie, saya berapa kali katakan kita tuh sama seperti zombie. Saya juga lama jadi zombie. Bukan ini bingung ya saya ngeliat begini. Ini tuntutan dari dress code-nya. Jadi ini tas istri saya pakai. Suenam istri saya juga. Ya. Boleh kebangkitan dari antara orang mati, walaupun kita masih hidup, tapi kita tuh mati. Apa yang mati? Terang kita mati. Bagaimana mungkin terang kita mati? Terang kita tidak bercahaya. Sementara Yesus itu adalah terang kita, itu adalah cahaya kehidupan kita. Ya berarti sama aja. Gak usah pakai logika-logika yang rumit banget. Kalau memang terang kita mati, artinya pun Yesus tidak ada dalam kehidupan kita. Simple. Karena saya bingung gitu melihat dalam pengajaran firman itu rumit banget sih, pakai logika sederhana aja. Lu hidup gak berubah, walaupun apapun kegiatanmu di dalam pelayanan, walaupun kau memperkatakan ayat firman itu dengan luar biasa banget gitu ya. Kalau memang kau tidak percaya, ya udah mati. Kok susah banget sih memahami itu? Ya kalau tahu mati, ya bertobat, berubah, sungguh-sungguh, buka diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan berjanji sama Tuhan, dan mau berubah, dan mulai selubung-selubung itu akan dilepaskan. Simple. Kok susah banget sih? Kok keras kepala banget sih? Nah itu aja. Itu sebabnya kenapa banyak orang kalau ibadah kan lebih senang dengan khotbah berkat kan? Karena nggak menyinggung. Cuma saya mau nanya gini ya.
pernah selamat. Untuk apa? Saya tadi baru dihubungin sama salah seorang sudah anggap saudara. Sakit parah. Saya berpikir gitu. Untuk apa sih kita miliki semua ini kalau kita tuh akhirnya juga menghadapi situasi seperti itu, tapi dalam kondisi kita tidak dalam Tuhan gitu. Bisa kalau kita di dalam hubungan kita sudah sakaratul maut gitu, sudah waktu kita menjelang ajal, tapi yang muncul itu adalah segala hal-hal yang buruk dalam diri kita yang keluar dari mulut kita. Saya nggak percaya kalau kita dalam Tuhan dan Tuhan itu benar-benar berkenan kepada kita. Di saat kita mau dipanggil sama Tuhan, kita diberikan ketakutan yang luar biasa, kemarahan yang luar biasa. Saya nggak percaya, nggak mungkin. Kalau kita mau hubungan dalam Tuhan, pasti kita diberikan ketenangan. Pasti. Berarti kalau sampai ada situasi seperti itu, mungkin teman-teman boleh melihat, nanti ada yang melayat atau mengunjungi rumah sakit. Lihat aja, para orang-orang sakit di situ. Lihat aja, seperti apa dampak mereka. Kalau ada yang masih bisa bersuka cita seperti itu, saya yakin itu karena roh Tuhan. Saya ingat korbannya Billy Lantang seperti itu. Saat dia sakit, dia bilang, orang-orang datang, dan saat teman-temannya pulang, sesudah menjenguk dia di rumah sakit, mereka bilang, kok lu suka cita sih? Malah kita jadi yang sedih, malah kita jadinya bersyukur sekali bisa ketemu sama kamu. Nah itu kenapa coba? Ya senang dengan khotbah berkat. Saya mau nanya, untuk apa kalau kau kehilangan nyawamu, kalau kau kehilangan keselamatanmu, untuk apa? Saya ngomong ini bukan berarti saya udah jago, saya juga berjuang gitu loh. Cuma saya heran gitu, logikanya nggak dipakai. Logika, gak usah pakai iman, gak usah pakai karunia Roh Kudus, logika aja pakai. Kamu peroleh semuanya, tapi kamu jalanmu nyerong dan kamu menuju maut, kebinasaan. Sementara yang kita miliki juga saat kita dipanggil Tuhan juga belum tentu ada terus, bisa jadi habis, bisa jadi keluarga kita ditipu orang, yang udah kita bangun kerajaan kita dalam sekejap hancur. Jadi kita pun menuju kebinasaan, harta-harta yang kita banggakan pun habis juga. Jadi apa? Menangnya di mana? Menangnya di mana? Gak ada kan? Logika sederhana aja lah. Logika sederhana aja. Makanya jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu dengan anjing-anjing tadi. Jangan mau tertipu. Sadar diri, wake up. Ini waktu udah semakin dekat. Gak ada kabar baik yang kita lihat sekarang di dunia ini secara global. Gak ada. Makanya saya selalu ingin mengingatkan itu gitu. Dengan resiko. Saya tuh gak disukai tahu, saya gak disukai kok. Emang saya gak tahu. Tapi biarlah. Paling tidak saya melakukan bagian saya di situ. Ayat 12, bukan seolah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ini saya lakukan juga sekarang. Ini yang istri saya lakukan juga. Teman-teman saya di Pondok Anggur juga lakukan sekarang. Tinggal bagaimana usaha kita melakukannya, itu aja. Melupakan mana yang ada di depan. Apa tuh? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi tujuan kita itu nanti untuk memperoleh panggilan. Dengar dia panggil nama saya. Lebih slow aja. Karena nanti kalau irmannya cepat, ada juga yang mirip itu menyanyikannya. Saya mau gak beda dikit, lebih slow ya. Oke, gue. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Katakan apa? Yesus amat cinta pada saya. Amin. Oh, giranglah. Saat dipanggil kita jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Elka, ku jawab ya, ya. Beni panggil juga. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Masih ada sedih. Michael dan Tami, ku jawab ya, ya, ya. Kui sedih, ku jawab ya, ya, ya. Senang nggak boleh dipanggil seperti itu? Itu yang tujuan kita. Makanya semua itu nggak bisa kita bawa. Kalau kata Tuhan, semua yang kau miliki di dunia ini bisa kau bawa. Waduh, mau yang bulan bawanya banyak banget bang. Mau dibawa semua, ya kan? Tinggal semua. Terus panggilan surgawi dari Allah dan Kristus Yesus. Ayat 15. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir yang berbeda dengan tadi para penyunat-penyunat dari pekerja-pekerja yang palsu itu. Biarlah mereka seperti itu, tapi kita tidak. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Mulai kita masuk kepada Galatia pasal yang kelima, ayat 21. Tolong tampilkan ya. Jangan waktu saya sampai berapa? Oke, thank you. Ya. Ya, saya mau bacakan yang di ujungnya aja ya. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boleh di 20-nya nih ya. Apa sih itu? Ya. Perbuatan daging, Bang. Perbuatan daging. Banyak orang Kristen tahu bahwa kita nggak bisa membawa perbuatan daging kita nanti di dalam kehidupan kita nanti bersama dengan Tuhan. Tahu, logikanya juga ada apa. Tapi kita tepis, dan kita merasa bahwa diri kita tuh sepertinya udah oke banget gitu. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Ini saya selalu bilang ya, penyembahan berhala zaman sekarang tuh mamon. Biar mama sebel banget sama saya ini. Orang setiap ngomong, TIH ngomong wae gitu. Gua lagi yang disinggung gitu. Biarin dia. Harus. Ya, PIH. Karena mamon ini menguasai anak-anak Tuhan yang paling efektif. Mamon ini pada saat doa pelepasan tuh jarang manifest. Kalau okultisme, penyembahan berhala, ya, punya jimat, ilmu kanuragan, wow, manifest. Tapi kalau mamon, wow, nggak bisa mamon. Makanya saya singgung terus. Karena banyak mencengkram dan membutakan mata anak Tuhan ya. Ya. Sihir, perseteruan. Nah, sihir ini juga. Sihir ini witchcraft ya. Benar ya? Siska ya? Sihir. Bahasa Inggrisnya maksudnya. Ya. Perseteruan. Perseteruan.
Dalam gereja, sikut kiri, sikut kanan, tendang lutut, Muay Thai, elbow, push. Ikut yang MMA deh. Lebih fair. Jangan di gereja. Iri hati, aduh. Beni lagi. Kenapa dia aja sih yang main? Gue juga punya skill. Ya tanya sama Tuhan lah. Tuhan yang ngatur kok. Ini diurusin manusianya terus. Ya kan? Amarah. Kata saya tadi. Kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Logikanya dipakai. Tidak mendapat bagian. Jadi ngapain ibadahmu? Ngapain ibadah kita? Atau kita nggak mendapatkan bagian itu? Ya. Lalu ayat berikutnya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut, lagi. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, itu makanya saya katakan buah roh itu adalah indikator kita apakah kita memperoleh keselamatan atau tidak. Jadi jangan berpikir buah roh itu adalah buah-buah biasa. Oh tidak, buah roh itu adalah suatu rumusan dari Tuhan yang mutlak. Kalau ini kau tidak munculkan dalam dirimu, udah, pahamlah. Jangan besar kepala. Merasa bahwa enggak lah, kayaknya gue masih bisa dapat laki terus, ya masih dapat bonus voucher nanti. Mana ada bonus voucher apaan? Emang belanja di Yogyakarta? Terlalu banyak sih penyunat palsu. Terlalu banyak sih anjing-anjing itu, terlalu banyak. Cuma pilihan dari kita mau seperti anjing-anjing itu atau tidak. Jangan salahkan yang jahat, yang jatuh memang selalu ada. Celakalah, ya, penyesatan memang harus ada, tapi celakalah orang yang melakukan penyesatan itu. Penyesatan itu nggak bisa ditengking, penyesatan. Memang harus ada. Karena memang ada waktunya, nanti akan ada proses pemisahan di mana kambing, di mana domba, di mana yang benar-benar taat mendengarkan gembalanya, di mana yang tidak. Dan lebih celakanya lagi, masalahnya adalah para penyunat itu adalah juga orang yang mengajarkan kebenaran kepada kita, tetapi tidak di dalam substansi yang benar gitu. Dibelokin. Makanya saya bilang ya, yang mengajarkan seperti itu celaka banget hidup mereka. Tanggung jawab ribuan orang, ratusan ribu orang akan dibebankan kepadamu. Kau mengajarkan yang tidak benar kepada umat Tuhan. Ya. Tapi kan masalahnya kita sebagai umat Tuhan kena juga, sama aja. Kita nggak bisa berkelit. Kenapa tidak perlu ada buah kasih itu? Saya mau ulas begini ya. Saya mau ulas. Buah pertama itu adalah kasih. Bisa nggak kita mengasihi? Ini kasih ini gini aja indikatornya. Bisa nggak kita mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi Tuhan? Itu aja tuh. Barang siapa yang mengasihi orang yang paling hina, dia sama juga dengan mengasihi aku. Logika dipakai, paling simpel banget. Tetap aja kan kita lebih mengasihi orang yang lebih kaya dari kita. Kita lebih mengasihi orang yang lebih hebat dari kita. Kita mengasihi orang yang lebih memberikan cuan kepada kita. Kita lebih mengasihi orang yang memberikan kantau kepada kita. Benar baik? Bila orang itu misalnya bokeh atau di bawah kita, sorry, makanya kasih ini penting. Kalau tidak muncul, udah tahu ya. Satu dia udah begini, udah kita udah tahu diri aja lah, udah tahu diri aja.
Ya, gak usah muluk-muluk, minimal tinggal bertobat kok, datang minta ampun kepada Tuhan dan berubah. Berikutnya apa? Sukacita. Ada sukacita. Apa sih sukacita itu? Kok saya nanya gini? Sukacita itu kita punya keberanian. Karena orang yang tidak punya keberanian akan kehilangan sukacita. Betul nggak? Zaman sekarang kekhawatiran itu banyak sekali. Coba buat masa depan kita gimana? Nanti gue dapat kerja nggak ya? Kalau dapat kerja nanti gimana kalau gue di PHK? Yang udah kerja pun masih was-was, yang belum dapat kerja juga was-was. Orang tuanya juga yang menyekolahkan juga was-was. Gimana nanti anak saya? Anak juga nanti was-was. Gimana nanti orang tua saya? Kalau nanti orang tua saya dan tua saya nggak bisa membiayai mereka semua, tuh was-was. Gak ada sukacita. Tapi kita bisa punya keberanian karena kita punya iman. Makanya saya selalu arahkan, kita harus benar-benar bergandengan tangan dengan Tuhan, karena hanya dengan Tuhanlah kita berani menghadapi kehidupan ini. Nggak mungkin. Kita lihat di 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 nih ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Pegang ini. Roh membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itu sukacita. Jadi kalau ada sukacita, amin gitu. Tapi khawatir. Kalau saya diem. Saya bukan tipikal orang yang punya mantra gitu. Oh kalau gue ngomong sukacita 100 kali, sukacita, Michael sukacita, maka bukan sukacita. Enggak. Yang bikin sukacita itu pemahaman kita akan Tuhan. Mau kamu baca berulang-ulang tuh bukan mantra. Saya dulu diajar seperti itu. Kata saya baru ngerti enggak. Nah, enggak seperti itu. Pahami firman Tuhan, pahami Tuhan kita, pahami kehidupan ini, dan berani menghadapinya. Itu iman. Paling keren, Saudara Meshach Abednego tuh paling keren. Saya paling demen banget tuh mereka bertiga tuh. Andai pun Tuhan tidak bisa menolong kami, tetap tidak kami sembah patung-patung itu. Mati, ya sudah. Damai sejahtera. Susah nggak punya damai sejahtera? Susah banget. Damai sejahtera itu beda ya, dengan ketenangan. Bisa kita menghadapi suatu suasana yang pelik banget. Damai sejahtera ini yang suka dipalsukan, makanya anak narkoba suka memakai namanya sabu-sabu atau ekstasi. Memberikan sukacita sementara gitu. Padahal kita lari dari kenyataan, lari dari masalah. Begitu ngedrop lagi, nyari lagi pemimpinnya. Ya kan? Maka jadi kecanduan. Pertama sih enak, fly high gitu, naik. Tapi sekian lama pakai, hanya untuk normal. Hanya untuk bisa ngobrol dengan baik. Kan itu tipe. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, aneh bin ajaib, bisa memberikan kita ketenangan dalam hal itu. Yesaya pasal yang ke-32 17-nya. Gimana cara bisa ada damai sejahtera? Makanya damai sejahtera banyak bohongnya dalam diri kita. Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Kebenaran. Katakan kebenaran. Kebenaran. Berarti kalau hidup kita nggak benar, ada damai sejahtera nggak? Nggak ada. Berarti kalau hidup kita udah nggak benar, mungkin nggak kita tadi bareng lagi sama Tuhan? Makanya buah roh itu adalah indikator, penanda, petunjuk kepada kita. Oleh kebenaran akan ada damai sejahtera. Karena kebenaran Tuhan itu akan memerintah dalam hati kita. Apalagi kesabaran. Waduh, sadar gak sih kalau orang yang sabar itu adalah orang yang rendah hati? Makanya orang yang sombong biasanya gak sabar. Orang yang sombong gak
nggak sabar. Kenapa dia nggak sabar? Karena dia memulai segala sesuatu dari pikirannya. Pokoknya harus A, B, C, D, E. Tidak sesuai, langsung sikat aja. Tapi kalau dia pemimpin, dia nggak bisa memahami. Oh ya, ntar dulu lah. Mungkin rekan saya ini belum bisa memaknai, belum bisa memahami gitu. Ya udah coba diajarin lagi. Oh, bagi orang yang tidak punya kesabaran tidak ada itu. Banyak kan tuh? Banyak banget. Dari kerendahan hati, langkah. Jadi kalau gak ada sabar, ya sudah. Logikanya dipakai. Gak usah mulut-mulut. Kejar tuh berkat. Tapi kita tidak sabar. Berkatnya dapat, hartanya dapat, duitnya dapat, tapi kita nggak dapat tempat sama Tuhan. Itu masih mending. Ya ada juga hartanya nggak dapat, duitnya nggak dapat, nggak dapat tempat juga. Itu paling kasihan dari antara orang kasihan. Ya. Kemurahan, bisa saya katakan tuh empati plus kasihan. Langka, ini buat ini langka. Kalau percaya ceklah diri sendiri. Kebaikan seperti apa sih? Tanpa pamrih. Borong kebaikan itu tanpa pamrih. Bukan ikut persekutuan supaya bisa jual produk. Saya ada komplain kemarin. Aduh, saya waktu udah habis tambah dikit aja ya. Michael, orang-orang tuh ikut-ikut persekutuan itu tuh jual produk. Asuransi kah? Properti kah? Dagangan kah? Jadi udah gak murni ikut persekutuan itu untuk benar-benar belajar bersama-sama, bersekutu sama saudara-saudara seiman untuk mengenal Tuhan, tapi untuk mencari cuan. Gak salah nyari cuan, tapi kan omongan ini yang saya kutip ya. Iya, gak salah sih. Tapi kenapa harus di situ? Jadi kebaikannya itu ada pamrih, gak tulus. Kesetiaan, nah ini bicara kesetiaan. Teman-teman, bicara kesetiaan itu bukan kesetiaan. Saya lebih tepat ngomong gini, punya dedikasi gak sih? Saya tahu ada beberapa teman saya yang dalam satu institusi dia lama di situ, tapi asal-asalan. Setia, puluhan tahun, tapi asal-asalan. Bukan ini yang Tuhan mau. Kesetiaan ada dedikasi, ada pengorbanan, hidup di dalamnya. Mau rugi, mau mengorbankan waktu, tenaga, bahkan uang sekalipun. Itu kesetiaan yang Tuhan mau, dedikasi. Sekarang, wah, males lah. Untungnya berdua. Mending orang lain deh yang disuruh, jangan gua deh. Menyedihkan sekali. Kelemah lembutan. Lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas dan tidak benar. Ada yang lemah lembut, yang salah diprotek terus, yang salah dielus-elus terus, akhirnya kacau organisasi. Salah satu penyebab perpecahan dalam organisasi kerohanian itu salah satunya adalah ini. Lemah lembut itu bukan berarti tidak tegas. Yesus sudah lemah lembut. Sebab aku rendah hati, Tuhan juga lemah lembut. Tapi sekali dia ngamuk di bait suci, waduh, semua diporak-porandakan semuanya. Karena nggak benar. Kalau kita tahu ada yang nggak benar ya tegur. Kalau dibiarkan, rusak organisasi. Sini juga seperti itu. Sekarang belajar seperti itu, tegas tapi benar, bukan tegas berdasarkan otoriter, bukan. Penguasaan diri. Bagi saya penguasaan diri itu adalah merendahkan diri dan taat. Coba kita lihat Filipi pasal yang kedua 8 ya. Yang terakhir ya. Saya tahu dirinya ya. Filipi 2:8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lanjut ya.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya cukup sampai di situ. Kita berdoa di dalam nama Yesus, kau hai kuasa-kuasa kegelapan, lepas semuanya, keluar semuanya. Dan terjadi manifestasi seperti itu karena ada kuasa dalam nama Yesus. Itu bisa kita gunakan kuasa nama Yesus itu karena Yesus sudah merendahkan diri dan dia taat kepada Bapa. Kalau dia tidak merendahkan diri dan taat kepada Bapa, kita mau sampai jeber juga kayak Rolling Stone-nya aja gitu ya. Doer bibir kita, nggak akan ada manifestasi apa-apa. Tapi karena Yesus rendahkan dirinya dan taat. Berarti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga merendahkan diri kita dan taat. Itu penguasa diri. Ya. Habis firman-Nya. Habis pesan Tuhan. Tinggal Roh Kudus ataupun nurani teman-teman yang berbicara saat ini. Apa sih tujuan hidup kita? Kita punya pergumulan macam-macam kan? Kita punya status sosial juga macam-macam. Tapi kalau kita anak Tuhan, tujuan hidup kita itu sama. Dapat panggilan surga. Bisa Tuhan kita memuji Dia. Inilah hamba-Ku yang Kukasihi, kepada-Mu Ku berkenan. Jangan biarkan yang duniawi itu menghalangi kita. Padahal kita selalu bergelut dan bergaul dengan segala sesuatu yang rohani. Belajar kita mengenal Tuhan sekarang. Paulus sudah memberikan contoh. Dia Ibrani asli, tapi dia gak bangga dengan itu semua. Dia terus ingin mengenal Tuhan, mengejar Tuhan. Oh, kita siapa? Baru tahu firman Tuhan dikit aja kita sudah belaga, sok tahu pisang. Jangan berusaha mempengaruhi orang dengan ajaran-ajaran yang di luar dari apa yang Tuhan mau. Kalau diri kita sendiri ya sudah, tanggung jawab sendiri. Tapi kita sebagai jemaat jadi cerdas dikit lah. Cerdas dikit lah kalau kita jadi jemaat. Kalau kita dalam Tuhan kita pasti cerdas. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Pasti kita akan jadi cerdas. Begitu dia menyampaikan hal seperti yang tadi saya sebutkan tadi, yang tadi di Filipi pasal 3 tadi. Aku gak mau ngikutin dia. Ya. Saya rindu teman-teman semua di sini bisa mendapat pengertian akan hal itu. Saya yakin kalau kita lihat itu semua, indikator kita banyak merahnya. Pastilah. Saya juga. Pastilah. Karena gak mudah. Berat. Berat menanggung sendiri. Tapi kalau kita mau belajar taat, Tuhan akan tolong. Tuhan akan mampukan kita. Tinggal kita lawan aja itu kesombongan kita. Kalau kita mau merendahkan hati kita pasti dapat panggilan surga kita. Dengar dia panggil, siapa pemain musik? Nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan dengar lagi. Dengar dia panggil nama saya.
selalu berlomba-lomba untuk mencari Tuhan, ingin mengenal kehendak Tuhan itu lebih lagi dari apapun. Ajar kami untuk kami berani berkata bahwa apapun yang sekarang kami anggap berharga, yang bukan dari Tuhan itu sekarang itu kami anggap sebagai sampah, sesuatu yang tidak lebih penting daripada Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajar kami. Hari ini anak-anak mendengarkan setiap firman yang disampaikan. Tuhan, sekarang bagian kami adalah bagaimana merespon. Jangan ada satupun di antara kami yang mengeraskan hati dan degil, Tuhan. Jangan, Tuhan. Jangan, Tuhan. Jangan ada satupun yang terhilang di antara kami, Tuhan. Jangan ada satupun. Tolong kami, sadarkan kami, ingatkan kami, supaya kami bisa benar-benar mengerti bahwa kami harus merubah semuanya, berubah total, bertobat dalam semua aspek kehidupan kami, supaya Engkau benar-benar memandang dari surga. Kami memang anak-anak Tuhan yang terang yang bercahaya menyinari kegelapan yang ada di dunia ini. Terima kasih buat malam hari ini. Aku serahkan ucapan syukurku, ucapan syukur kami semua ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mendengar firman dan diberkati sama-sama katakan.